Om Swastiastu, selamat pagi, dan Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Nah, jadi sebelum Bapak masuk ke materi, perkenankan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut akan Bapak tampilkan profil singkat dari Bapak. Nah, yang pertama, nama Bapak adalah Imade Ali Setiadi SPD. Jadi Bapak mengajar mata pelajaran matematika. Untuk nomor HP bisa kalian lihat pada slide berikut. Nah, jika ada kendala dalam proses pembelajaran, kalian bisa hubungi Bapak pada nomor HP yang sudah tercantum dalam slide berikut. Untuk alamat atau tempat tinggal yaitu di Jalan Pulau Bungin, Gang 1, nomor 17. Nah, sekian perkenalan dari Bapak. Selanjutnya kita akan membahas materi pada hari ini, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, tentunya kalian sudah mengenal apa itu bilangan. Nah, di SD pasti kalian sudah mengetahui bilangan itu seperti apa ya. Jadi yang akan Bapak bahas pertama pada bilangan bulat yaitu membandingkan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu sendiri merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan garis bilangan yang ada pada slide berikut. Nah, jadi pada garis bilangan berikut, nah di sana sudah tercantum yang namanya bilangan cacah. Jadi ini bilangan cacah, yaitu yang dimulai dari 0 ke kanan. Ya, jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0 ke kanan. Kemudian bilangan bulat itu juga dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat positif disebut juga sebagai bilangan asli, yang dimulai dari 1 ke kanan. Jadi 1, 2, 3 sampai tak hingga itu disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian untuk bilangan bulat negatif yaitu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif tak hingga. Nah, itu penjelasan sedikit terkait dengan bilangan bulat. Nah, kemudian untuk nilai dari bilangan bulat itu sendiri, untuk bilangan bulat negatif, jika dia semakin ke kiri maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Nah, untuk bilangan bulat positif, jika dia semakin ke kanan maka nilai bilangannya akan semakin besar. Nah, sebagai contoh supaya kalian lebih paham, urutkan bilangan negatif 4, 3, negatif 2, 1, 5, negatif 7, 2 dari yang nilainya terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, jadi untuk menjawab contoh soal berikut, kalian bisa melihat dari garis bilangan. Ingat, untuk nilai yang terkecil itu adalah nilai dari bilangan bulat negatif 1 ke kiri, itu nilainya akan semakin kecil. Jadi bisa kalian lihat negatif 7 pada soal berikut merupakan nilai yang paling terkecil. Kemudian dilanjutkan dengan negatif 4, kemudian negatif 2. Kemudian di sini kita cari, nah ada 1, berarti 1, 2, 3, 5. Jadi itu adalah urutan bilangan dari yang nilainya terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, sampai di sana Bapak harap kalian sudah paham, dan jika kurang jelas nanti bisa berikan komentar pada kolom komentar di channel YouTube yang sudah Bapak upload materi ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tanda membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk tanda yang pertama itu adalah tanda lebih dari, ini tandanya. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda kurang dari, ini tandanya ya. Nah, sebagai contoh, bandingkan bilangan-bilangan berikut. Nah, untuk yang A negatif 14 dan negatif 2. Kemudian untuk yang B 3 dan negatif 5.
Kemudian untuk yang C 7 dan 12. Jadi bisa kalian gunakan juga garis bilangan yang ada pada slide berikut untuk menjawab contoh soal berikut. Jadi bisa kalian lihat negatif 14 dan negatif 2. Berarti nilai yang terkecil itu adalah negatif 14. Kemudian negatif 2 itu nilainya lebih dari negatif 14. Jadi tanda yang bisa kalian gunakan yaitu adalah tanda yang kedua. Berarti negatif 14 itu kurang dari negatif 2. Nah, untuk soal yang B, 3 dan negatif 5. Berarti 3 ini yang ketiga, kemudian negatif 5. Berarti 3 itu nilainya lebih dari negatif 5 karena 3 itu berada di kanan negatif 5. Jadi tanda yang kalian gunakan itulah tanda yang pertama. Kemudian untuk yang C 7 dan 12 berarti 7 dan 12. Nah, jadi 12 itu berada di kanan 7 atau 7 itu berada di kiri 12, sehingga tanda yang tepat untuk digunakan itu adalah tanda yang kedua karena 7 itu kurang dari 12. Oke, sampai sana Bapak harap kalian sudah paham. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah bilangan bulat juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya, tentukan bilangan bulat yang terdapat pada kalimat berikut. Untuk yang A, ketika Rangga pergi ke Korea, ternyata suhu di Korea yaitu 2 derajat Celcius di bawah 0. Dan yang B, pesawat terbang Lion Air berada pada ketinggian 120 meter di atas permukaan. Jadi untuk menjawab soal aplikasi berikut, nah kalian harus mengetahui apa yang ada pada keterangan di soal. Jika kita lihat untuk yang A, yaitu suhunya itu adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Nah, berarti karena dia di bawah 0, artinya suhunya itu pasti negatif. Nah, maka bilangan tersebut adalah negatif 2. Oke, itu untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, pesawat terbang Lion Air berada pada ketinggian 120 meter di atas permukaan. Karena dia di atas, maka bilangannya tepat itu adalah 120. Berarti dia bukan negatif ya. Jawabannya itu adalah positif 120 karena dia ada di atas permukaan. Nah, itu adalah contoh aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Jadi operasi hitung pada bilangan bulat itu ada 5. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat ada pembagian, dan yang kelima ada operasi campuran. Nah, untuk yang pertama itu adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, jadi operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat itu dapat diselesaikan dengan garis bilangan. Nah, bilangan yang dijumlahkan digambarkan sebagai anak panah dengan arah sesuai bilangan tersebut. Nah, sebagai contoh, 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, jadi kan jika kalian hitung secara manual itu kan gampang, 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, sekarang bagaimana kalian mengaplikasikan 2 tambah 6 sama dengan 8 itu ke dalam garis bilangan. Nah, jadi bisa kalian lihat pada garis bilangan berikut. Nah, jadi kan 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti cara mengaplikasikan ke dalam garis bilangan itu adalah langkah yang pertama adalah kalian memulainya dari angka 0. Jadi kita mulai dari angka 0, bergerak 2 langkah ke kanan karena 2 itu nilainya positif. Jadi dari 0 kalian bergerak 2 langkah ke kanan. Nah, kemudian ditambah 6. Jadi dari 2 itu kalian bergerak 6 langkah ke kanan.
seperti ini. Dari 0 bergerak 2 langkah ke kanan, dan dari 2 bergerak 6 langkah ke kanan. Nah, jadi posisi akhir dari tanda panah tersebut berada pada angka 8. Nah, jadi hasil dari 2 tambah 6 itu sama dengan 8. Oke, untuk contoh yang kedua, negatif 3 tambah 5 itu sama dengan 2. Jadi sama seperti yang di atas, kita selalu memulainya dari angka 0. Jadi karena ini negatif 3, berarti bergerak ke kiri sejauh 3 langkah. Bergerak ke kiri sejauh 3 langkah, berarti tepatnya di negatif 3. Kemudian ditambah dengan 5. Berarti dari negatif 3 bergeraknya itu ke kanan, karena di sini 5 itu nilainya positif. Berarti bergerak ke kanan sejauh 5 langkah. Nah, hasilnya hasil dari posisi terakhir dari tanda panah tersebut terletak pada angka 2. Maka negatif 3 ditambah 5 itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi itu contoh dalam operasi penjumlahan. Terus selanjutnya, pada operasi penjumlahan itu ada sifat-sifatnya. Untuk sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Nah, dimana pada sifat tertutup itu berlaku rumus A tambah B sama dengan C, dimana A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Oke, sebagai contoh, 7 tambah 3 sama dengan 10, dimana 7 dan 3 merupakan bilangan bulat. Jika dijumlahkan juga menghasilkan bilangan bulat, yaitu 10. Itu namanya sifat tertutup. Kemudian yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, jadi sifat komutatif itu adalah A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Nah, jika dia ditukar, hasilnya tetap akan sama. Nah, sebagai contoh, 4 tambah 2 itu akan sama dengan 2 tambah 4, dimana hasilnya yaitu sama dengan 6. Jadi 4 tambah 2 itu sama dengan 6, dan 2 tambah 4 itu juga sama dengan 6. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat komutatif atau pertukaran. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif, dimana sifat asosiatif itu berarti pengelompokan. Jika A tambah B, atau dalam kurung A tambah B tambah C, itu akan sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, dimana A tambah A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Oke, sebagai contoh, jika A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Nah, di sini jika kita selesaikan terlebih dahulu 2 tambah 3, itu kan hasilnya 5. Kemudian ditambahkan dengan 4, hasilnya 9. Nah, itu juga berlaku jika kita tambahkan dulu 3 dan 4-nya. Jadi 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Kemudian 2 tambah 7 juga menghasilkan 9. Nah, jadi sifat asosiatif itu berlaku pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Oke, selanjutnya sifat identitas. Jadi A tambah 0 itu akan sama dengan A, atau negatif A tambah 0 itu akan sama dengan negatif A. Jika suatu bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi 0 itu merupakan identitasnya. Nah, jadi berapapun kalian gunakan A-nya ini, misalkan 5 tambah 0 itu akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Oke, sebagai contoh, nah di sini 8 tambah 0 itu sama dengan 8. Jadi 8 tambah 0 itu tetap menghasilkan 8. Jadi 0 itu merupakan identitas. Untuk contoh yang kedua, negatif 5 tambah 0 juga menghasilkan negatif 5, yaitu tetap angkanya ya. Nah, itu disebut dengan sifat identitas. Oke, itu sifat selanjutnya yaitu sifat inverse atau
memiliki inverse, yaitu lawan dari suatu bilangan. Nah, jadi jika A ditambah negatif A itu akan sama dengan 0. Nah, jadi jika A dijumlahkan dengan lawannya yaitu negatif A, maka hasilnya adalah 0. Nah, itu disebut dengan memiliki inverse. Oke, sebagai contoh, 7 ditambah dengan negatif 7, maka itu akan menjadi 7 dikurang 7, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, jadi itu disebut dengan memiliki sifat inverse. Oke, selanjutnya pada operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu operasi pengurangan bilangan bulat. Oke, pada pengurangan bilangan bulat yaitu berlaku sifat yang pertama, jika A dikurangi dengan negatif B, maka itu akan sama dengan A tambah B. Kenapa bisa A tambah B? Karena jika negatif bertemu dengan negatif, itu hasilnya adalah positif. Sebagai contoh soal, 3 dikurangi dengan negatif 6, maka itu akan sama dengan 3 tambah 6, itu sama dengan 9. Oke, untuk sifat yang kedua, negatif A dikurangi B itu akan sama dengan negatif A tambah B. Oke, sebagai contoh, negatif 4 dikurangi 2 itu akan sama dengan negatif dalam kurung 4 tambah 2. Nah, 4 tambah 2 itu kan sama dengan 6. Jadi negatif 4 tambah 2, 4 tambah 2 sama dengan 6, maka hasilnya adalah negatif 6. Oke, untuk contoh, untuk sifat yang ketiga, itu negatif A dikurangi dengan negatif B, maka itu akan sama dengan negatif A tambah B. Sebagai contoh, negatif 8 dikurangi negatif 4 itu akan sama dengan negatif 8 tambah 4. Jadi negatif 8 tambah 4 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita akan gunakan 3 dikurangi negatif 6. Nah, itu akan sama dengan 3 tambah 6, itu sama dengan 9. Nah, jadi ini akan kita aplikasikan ke dalam garis bilangan. Oke, perhatikan garis bilangan pada slide berikut. Jadi untuk tahap-tahapnya sama dengan penjumlahan tadi, dimulai dari 0. Nah, yang pertama, jadi kan 3 dikurangi negatif 6. Jadi 3 itu kan bilangan bulat positif. Jadi kita mulai dari 0, bergerak ke kanan sejauh 3 langkah. Nah, kemudian jadi 3 dikurangi negatif 6 itu kan sama dengan 3 tambah 6. Jadi yang pertama itu sudah bergerak 3 langkah. Kemudian yang kedua itu tambahkan dengan 6. Jadi 6 itu bergerak, dimulai dari 3 kita bergerak ke kanan sejauh 6 langkah. Jadi dari 3 bergerak ke kanan sejauh 6 langkah, dia akan berhenti pada angka 9. Jadi hasil dari 3 dikurangi negatif 6 itu adalah 9. Untuk contoh yang kedua, kita akan gunakan contoh yang ini ya. Contoh yang kedua yaitu negatif 4 dikurangi 2. Itu hasilnya adalah negatif 6. Jika kita aplikasikan pada garis bilangan, ini kita mulai dari 0. Karena ini negatif 4, jadi kita bergerak ke kiri sejauh 4 langkah. Berhenti pada negatif 4. Kemudian dikurangi 2, berarti dari negatif 4, ya, karena ini negatif 2, kita bergerak ke kiri lagi sejauh 2 langkah. Jadi dari negatif 4 bergerak ke kiri sejauh 2 langkah, maka dia akan berhenti pada negatif 6. Jadi negatif 4 dikurangi 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Oke, untuk contoh yang ketiga, itu negatif 8 dikurangi negatif 4. Itu akan sama dengan negatif 8 ditambah 4. Jika kita aplikasikan
pada garis bilangan akan menjadi, karena ini negatif 8, berarti kita mulai dari 0, bergerak ke kiri sejauh 8 langkah. Jadi dari negatif 8, karena ini ditambah 4, maka dari negatif 8 ini bergerak ke kanan sejauh 4 langkah. Maka posisi akhirnya pada tanda panah ini adalah pada negatif 4. Jadi negatif 8 tambah 4 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, itu adalah contoh pengaplikasian pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada operasi perkalian bilangan bulat. Nah, jadi perkalian itu adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jadi harus kalian ingat, perkalian itu adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jika n semaran bilangan bulat positif, maka berlaku rumusan n kali a itu akan sama dengan a tambah a tambah a sebanyak n suku. Jadi ingat, n kali a itu adalah penjumlahan a sebanyak n kali. Untuk lebih jelasnya, selain itu untuk sebarang bilangan bulat berlaku. Nah, ini namanya ini juga harus kalian ingat perkalian tanda ini ya. Jadi jika bilangan bulat positif itu kalian kalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat positif kalian kalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan bulat negatif kalian kalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya juga akan bilangan bulat negatif. Kemudian kalian kalikan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi ini harus kalian ingat tanda-tanda dalam operasi perkalian. Oke, sebagai contoh untuk mempermudah kalian memahami operasi perkalian. Nah, yang pertama itu adalah 3 kali 4. Jadi, kalian menjumlahkan 4 itu sebanyak 3 kali. Seperti ini. Jadi, 3 kali 4 itu adalah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi, hasilnya adalah 12. Sekarang kalian lihat tandanya di sini. 3 itu bilangan bulat positif. 4 juga bilangan bulat positif. Maka hasil perkalian 3 kali 4 menghasilkan bilangan bulat positif, yaitu 12. Contoh yang kedua, 2 kali negatif 5. Nah, jadi 2 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 5 tambah negatif 5. Nah, hasilnya adalah negatif 10. Nah, sekarang kita lihat pada tanda berikut. 2 itu bilangan bulat positif. Negatif 5 itu bilangan bulat negatif. Jadi positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif. Jadi ya sesuai ya, 2 kali negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 10. Nah, itulah sedikit contoh terkait dengan operasi perkalian bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya ada juga sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Jadi sama seperti operasi penjumlahan, dia memiliki sifat-sifat pada operasi bilangan bulat. Nah, pada perkalian itu sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Jadi A kali B itu sama dengan C, dengan A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Oke, sebagai contoh, negatif 6 kali 3 itu sama dengan negatif 18. Jadi negatif 6 itu merupakan bilangan bulat negatif, dan 3 itu merupakan bilangan bulat positif. Jadi jika dikalikan akan menghasilkan bilangan bulat juga, yaitu bilangan negatif 18. Jadi jika dia bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Sifat yang contoh yang kedua, negatif 4 kali negatif 5 itu sama dengan 20. Jadi negatif 4 itu merupakan bilangan bulat negatif, dan negatif 5 itu juga merupakan bilangan bulat negatif.
jika dia dikalikan akan menghasilkan bilangan bulat positif yaitu 20. Jadi negatif 4 itu kan bilangan bulat, negatif 5 juga bilangan bulat, menghasilkan 20 yaitu bilangan bulat juga. Nah, itu yang dinamakan dengan sifat tertutup. Oke, sifat yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Oke, jika A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi walaupun dia dirubah, hasilnya juga akan tetap sama. Oke, sebagai contoh, 4 kali 2 itu akan sama dengan 2 kali 4 yang sama-sama menghasilkan 8. Jadi walaupun dia ditukar tempatnya, itu hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, bisa kalian lihat, jika A kali B kali C itu akan sama dengan A kali B kali C. Nah, kalau yang pertama itu kan yang di dalam kurung itu adalah A kali B. Sementara yang di sebelah kanan, yang di dalam kurung itu adalah B kali C. Nah, jika kalian selesaikan operasi ini, dia akan menghasilkan bilangan yang sama atau hasil yang sama. Oke, sebagai contoh, 2, jika kita misalkan A-nya dengan 2, B-nya dengan 3, dan C-nya dengan 4, dan kita gunakan sifat asosiatif, dan maka ini akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, jika kita lihat, 2 kali 3 itu kan hasilnya 6. Kemudian 6 kali 4 hasilnya 24. Dan jika kita gunakan sifat asosiatif, 3 kali 4 itu kan hasilnya 12. Sekarang 2 kali 12 hasilnya 24. Jadi walaupun dia perkaliannya itu berbeda, tempatnya berbeda, atau pengelompokannya berbeda, hasil akhirnya akan tetap sama. Itu namanya sifat asosiatif. Kemudian sifat yang keempat, yaitu memiliki identitas. Sama seperti penjumlahan. Jika di penjumlahan itu identitasnya adalah 0, nah, sedangkan di perkalian itu identitasnya adalah 1. Nah, jika A kali 1 itu akan sama dengan A. Jadi jika A sebarang bilangan bulat, jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi 1 itu merupakan identitas. Sebagai contoh, 8 kali 1 itu sama dengan 8. Jadi jika suatu bilangan bulat 8 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri, yaitu 8. Nah, itu namanya memiliki identitas. Sifat yang kelima yaitu perkalian 0. Jika 0 kali A itu akan sama dengan A kali 0, hasilnya adalah 0. Jadi jika misalkan A merupakan sebarang bilangan bulat, jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Atau berapapun nilai A, jika kalian kalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Oke, sebagai contoh, 0 kali 7 itu akan sama dengan 7 kali 0, hasilnya adalah 0. Jadi berapapun bilangan yang kalian kalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Walaupun bilangan itu 1000, kalian kalikan dengan 0, tetap hasilnya akan 0. Oke, selanjutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif ini dibagi menjadi dua, yaitu distributif terhadap penjumlahan. Ini yang pertama, distributif terhadap penjumlahan. Nah, jika A kali B tambah C itu akan sama dengan A kali B tambah A kali C, dengan A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi dalam perkalian untuk sifat distributifnya itu, nah, jika dia seperti ini bentuknya, maka kalian kalikan A kali B, kemudian tambah A kali C. Sebagai contoh, jika kita substitusi A-nya dengan 2, B-nya dengan 2, dan C-nya dengan 3,
Maka untuk sifat distributif yaitu berlaku 2 kali 2 tambah 2 kali 3. Maka 2 kali 2 itu sama dengan 4, dan 2 kali 3 itu sama dengan 6. Maka 4 tambah 6 itu sama dengan 10. Atau jika kalian hitung ini 2 tambah 3 itu kan hasilnya 5. Maka 2 kali 5 itu sama dengan 10. Jadi sifat distributif ini berlaku pada perkalian. Nah, ini namanya sifat distributif pada penjumlahan. Oke, sekarang distributif terhadap pengurangan. Jika tadi distributif terhadap penjumlahan, nah sekarang distributif terhadap pengurangan. Nah, bedanya di sini kan tadi B tambah C. Nah, sekarang di sini B kurang C. Jadi dia cuma berbeda tandanya saja. Sebagai contoh, kita substitusi A-nya dengan 3, B-nya dengan 4, dan C-nya dengan 3. Maka distributifnya akan menjadi 3 kali 4 dikurang 3 kali 3. Itu hasilnya 12 kurang 9 yaitu 3. Nah, itu namanya sifat distributif terhadap pengurangan. Oke. Nah, harap kalian bisa memahami apa yang Bapak sudah jelaskan. Untuk operasi selanjutnya yaitu operasi pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian pada bilangan bulat itu adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Nah, jika tadi dalam perkalian ada aturan dalam tandanya, nah di pembagian juga ada aturan dalam tanda dalam pembagian tersebut. Nah, jadi tidak jauh berbeda dengan perkalian. Nah, jika pembagian tanda pembagi dalam operasi pembagian. Nah, jika suatu bilangan bulat positif kalian bagi dengan suatu bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua, jika suatu bilangan bulat positif kalian bagi dengan suatu bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian jika suatu bilangan bulat negatif kalian bagi dengan suatu bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan jika suatu bilangan bulat negatif kalian bagi dengan suatu bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Oke, sebagai contoh, untuk tanda yang pertama yaitu bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 itu kan bilangan bulat positif, dan 4 juga bilangan bulat positif. Maka 12 bagi 4 itu hasilnya juga akan menjadi bilangan bulat positif yaitu 3. Oke. Untuk tanda yang kedua yaitu 21 dibagi negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 7. 21 itu adalah bilangan bulat positif, negatif 3 itu adalah bilangan bulat negatif. Jika dibagi hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Jadi sudah sesuai. Contoh yang ketiga atau pada tanda yang ketiga, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Oke, jadi di sini negatif 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah negatif 6. Jadi ini bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya untuk tanda yang keempat itu adalah bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Oke, kita lihat contohnya. Negatif 8 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, jadi dalam membagi sebuah bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya, bagilah terlebih dahulu tanda bilangannya. Oke, ini ada sebuah clue dalam
menyelesaikan operasi pembagian. Oke, untuk operasi selanjutnya yaitu adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi jika kalian diberikan suatu soal yang memuat semua tanda dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian, nah, di sini akan Bapak jelaskan bagaimana cara menyelesaikan. Nah, operasi hitung campuran jika memuat tanda kurung, maka operasi hitung yang terdapat di dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu. Nah, jika operasi hitung tidak memuat tanda kurung, maka dapat diselesaikan berdasarkan sifat-sifat berikut. Nah, ini harus kalian pahami dengan baik ya. Oke, yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Jadi jika terdapat suatu soal dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, maka itu sifatnya sama kuat. Jadi kalian selesaikan terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri. Oke, yang kedua, itu ada operasi perkalian dan operasi pembagian itu sama kuat, sehingga operasi yang terletak di sebelah kiri diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga operasi perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu. Jadi untuk memahami sifat-sifat berikut, jadi Bapak akan memberikan contoh soalnya. Oke, sebagai contoh, tentukan hasil dari operasi hitung campuran 19 kali 2 ditambah 23 dikurang 16 dibagi negatif 4. Nah, jadi dari soal ini kalian bisa lihat di sini ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, jadi kalian harus melihat lagi sifat-sifat yang sudah Bapak berikan ini. Oke, untuk menyelesaikannya kalian harus terlebih dahulu mengelompokkan sesuai dengan sifat-sifat berikut. Jadi yang pertama, perkalian dan pembagian itu kan lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kalian harus selesaikan terlebih dahulu operasi perkalian dan juga operasi pembagiannya. Jadi bisa kalian gunakan tanda kurung seperti ini untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Jadi bisa kalian selesaikan dulu 19 kali 2 itu hasilnya adalah 38, dan 16 dibagi negatif 4 itu adalah hasilnya adalah negatif 4. Jadi ini itu kalian tetap tulis. Jadi dia masih tetap nilainya itu plus 23. Jadi hasil dari 19 kali 2 tambah 23 kurangi 16 dibagi negatif 4 yang sudah kalian kelompokkan seperti ini, itu hasilnya adalah 38 ditambah 23 dikurangi negatif 4. Nah, dari ini, sekarang kita lihat lagi sifat-sifatnya. Jadi kan tinggal penjumlahan dan pengurangan. Jadi operasi penjumlahan itu dan pengurangan itu kan sama kuat. Jadi kalian selesai operasinya diselesaikan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Maka ini kan tandanya ada dua. Jadi negatif dan negatif itu hasilnya adalah positif ya. Jadi tinggal kalian selesaikan saja. 38 tambah 23 tambah 4 hasilnya adalah 65. Nah, itu adalah cara menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, selanjutnya adalah penerapan operasi hitung bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Jadi operasi hitung bilangan bulat itu bisa kalian jumpai pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, contohnya adalah seperti Santi membeli selusin gelas dengan harga 17.000 per gelas. Nah, kemudian ia membeli 19 gelas lagi dengan harga 34.000 per gelas. Jadi berapakah uang yang harus dibayarkan untuk gelas-gelas tersebut? Nah, untuk menyelesaikan ini kalian harus mengetahui
satu lusin itu berapa. Jadi baru kalian bisa menghitung untuk harga selusin gelasnya itu. Nah, jadi satu lusin itu kan sama dengan 12. Jadi uang yang harus dibayarkan itu adalah selusin dengan harga 17.000 berarti 12 kali 17.000. Kemudian ia membeli 19 gelas lagi. Jadi 19 kali dengan harganya 34.000. Nah, seperti operasi hitung campuran tadi, di sini ada perkalian dan juga ada penjumlahan, maka yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Oke, jadi 12 kali 17.000 tambah 19 kali 34.000. Kita hitung 12 kali 17.000 itu adalah 204.000. Sedangkan 19 kali 34.000 itu adalah 646.000. Jadi jika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 850.000. Jadi uang yang harus dibayarkan Santi untuk membeli selusin gelas ditambah 19 gelas itu adalah 850.000. Nah, jadi itu adalah penerapan operasi hitung bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sekian materi yang bisa Bapak bahas pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kalian memiliki kendala atau ada yang kurang jelas dalam materi yang Bapak bahas tadi, bisa kalian bertanya pada kolom komentar, atau jika kalian masih bingung juga, bisa WA Bapak melalui nomor HP yang sudah Bapak berikan di awal tadi ya. Dan untuk tugasnya nanti bisa kalian lihat pada Classroom ya, itu nanti akan Bapak berikan tugasnya. Jadi sekian yang bisa Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.